Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we... Sikap yang ditunjukkan oleh Veda dalam video yang beredar benar-benar mengejutkan banyak pihak. Bahkan bisa dikatakan di luar kebiasaan yang selama ini terlihat di dunia balap. Di saat para pembalap lain menjalani momen jelang race dengan cara yang sudah menjadi tradisi, Veda justru tampil dengan pendekatan yang sangat berbeda. Dan itulah yang membuatnya begitu mencuri perhatian. Seperti yang sudah sering terlihat, menjelang balapan banyak pembalap memilih ditemani oleh Umbrella Girl. Sosok-sosok wanita cantik yang berdiri di samping pembalap bukan hanya menjadi bagian dari estetika balapan, tetapi juga sudah menjadi budaya yang melekat dalam dunia motorsport. Tidak sedikit pula pembalap yang terlihat santai, menikmati momen tersebut, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari ritual sebelum turun ke lintasan. Namun, apa yang dilakukan Veda justru berbanding terbalik dengan semua itu. Alih-alih berdiri bersama Umbrella Girl atau memilih ditemani sosok wanita yang dianggap menarik secara visual, Veda malah membuat keputusan yang sangat tidak biasa. Ia secara langsung meminta tim analis dari Honda untuk menemaninya di grid jelang balapan. Sebuah pilihan yang bukan hanya berbeda, tetapi juga mencerminkan fokus dan mentalitas yang sangat kuat. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana tim Honda langsung berdiri di samping Veda, menggantikan posisi yang biasanya diisi oleh Umbrella Girl. Momen itu terasa begitu kontras dibandingkan dengan pembalap lain di sekitarnya. Di saat yang lain tampak santai menikmati suasana, Veda justru terlihat serius, berdiskusi, dan benar-benar tenggelam dalam persiapan teknis sebelum race dimulai. Hal ini tentu bukan sekadar tindakan spontan tanpa makna. Keputusan untuk lebih memilih berdampingan dengan tim analis menunjukkan bahwa Veda menempatkan fokus utamanya sepenuhnya pada balapan. Ia tidak ingin terdistraksi oleh hal-hal di luar performa, melainkan ingin memastikan setiap detail, setiap strategi, dan setiap kemungkinan sudah dipersiapkan dengan matang. Banyak yang menilai bahwa sikap ini mencerminkan kedewasaan yang luar biasa, terutama untuk seorang pembalap muda. Di usia di mana banyak orang masih mudah terdistraksi oleh hal-hal di luar tujuan utama, Veda justru menunjukkan arah yang sangat jelas bahwa baginya balapan adalah prioritas utama. Tidak heran jika reaksi publik pun beragam, namun mayoritas merasa kagum. Apa yang dilakukan Veda bukan hanya berbeda, tetapi juga memberikan gambaran tentang profesionalisme tingkat tinggi. Ia seolah ingin mengatakan bahwa kesuksesan di lintasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendarai motor, tetapi juga oleh bagaimana seorang pembalap mempersiapkan dirinya secara mental dan strategis. Momen ini juga menjadi simbol perubahan perspektif dalam dunia balap, bahwa generasi baru pembalap mulai membawa pendekatan yang lebih modern, lebih fokus, dan lebih berorientasi pada performa. Tradisi tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi keharusan jika tidak sejalan dengan kebutuhan individu. Yang membuatnya semakin menarik adalah keberanian Veda untuk tampil berbeda di tengah arus kebiasaan. Tidak semua orang berani mengambil langkah seperti itu, apalagi di panggung besar dengan sorotan kamera yang begitu luas. Namun Veda melakukannya tanpa ragu, dan justru disitulah letak nilai istimewanya. Pada akhirnya, apa yang terlihat dalam video tersebut bukan hanya sekadar momen unik, tetapi juga pesan yang kuat bahwa dedikasi, fokus, dan komitmen terhadap tujuan bisa terlihat bahkan dari hal-hal kecil, termasuk siapa yang kita pilih untuk berdiri di samping kita sebelum sebuah pertarungan besar dimulai. Dan dalam kasus ini, Veda telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pembalap, tetapi juga seorang profesional sejati yang tahu persis apa yang ia butuhkan untuk menang. Keputusan Veda untuk memilih ditemani tim analis Honda dibandingkan Umbrella Girl jelang balapan tentu bukan tanpa alasan. Justru di balik pilihan yang terlihat sederhana itu, terdapat sejumlah faktor kuat yang menunjukkan bagaimana pola pikir dan pendekatan profesional yang ia miliki sebagai seorang pembalap. Pertama, faktor fokus penuh terhadap balapan menjadi alasan utama. Momen jelang race adalah waktu yang sangat krusial bagi seorang pembalap. Dalam hitungan menit sebelum start, segala hal kecil bisa berdampak besar, mulai dari kondisi lintasan, suhu ban, hingga strategi awal lap. Situasi seperti yang kamu gambarkan memang terdengar sangat mengecewakan, baik untuk pembalap seperti Veda Ega Pratama maupun untuk tim seperti Honda Racing Corporation.
Kalau benar penyebab crash adalah rantai yang longgar, itu termasuk masalah teknis yang seharusnya bisa dicegah. Dalam balap motor, hal-hal seperti ketegangan rantai itu krusial, karena rantai yang terlalu longgar bisa bikin distribusi tenaga ke roda belakang jadi tidak konsisten. Motor jadi kurang stabil, terutama saat akselerasi atau keluar tikungan. Risiko kehilangan kontrol meningkat yang bisa berujung crash. Masalah seperti ini biasanya masuk ke dalam kategori human error dari sisi tim, bukan kesalahan pembalap. Jadi wajar kalau kesannya tim melakukan kesalahan besar, karena pengecekan prabalapan atau pre-race check seharusnya sangat ketat. Setiap komponen vital biasanya diperiksa berulang kali. Di level profesional, detail kecil bisa berdampak besar. Di sisi lain, harus diingat bahwa balapan itu lingkungan dengan tekanan tinggi. Bahkan tim besar seperti Honda pun tidak kebal dari kesalahan teknis sesekali. Kalau ini benar terjadi di sesi kualifikasi atau Q1, Q2, dampaknya juga signifikan. Posisi start jadi tidak ideal, strategi balapan jadi lebih sulit, mental pembalap bisa ikut terdampak. Bahkan saat masih bersama Yamaha Factory Racing, Lorenzo juga pernah menunjukkan ekspresi frustasi. Misalnya ketika ia merasa motor tidak kompetitif atau ketika ada keputusan tim yang menurutnya kurang tepat. Hal yang sama juga sempat terlihat ketika ia membela Ducati Team, terutama di awal masa adaptasinya yang cukup sulit. Jadi, momen marah itu sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah menjadi bagian dari karakter Lorenzo sebagai seorang juara dunia yang punya standar sangat tinggi terhadap dirinya sendiri dan timnya. Bedanya saat di Honda, situasinya jauh lebih sulit. Kombinasi antara cedera, adaptasi motor yang ekstrim dan tekanan besar membuat emosinya terlihat lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Namun di sisi lain, itu juga menunjukkan betapa seriusnya Lorenzo dalam pekerjaannya. Dia bukan tipe pembalap yang santai ketika hasilnya buruk. Dia ingin semuanya perfect, dan ketika itu tidak tercapai, reaksinya pun jadi sangat terlihat. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.